Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi rekan-rekan media yang sudah lama menunggu. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri akan menyampaikan press release terkait dengan penanganan perkara atau penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana. Secara bersama-sama, tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal, yaitu tindak pidana secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari peti atau pertambangan tanpa izin, atau dalam hal ini adalah pertambangan emas tanpa izin, tanpa dilengkapi dengan izin yang sah. Di mana dalam kegiatan penggeledahan hari ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terkait dengan perkara yang saat ini sedang ditangani, yaitu perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tindak pidana asal, yaitu berupa secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, melakukan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari peti atau pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas tanpa izin yang sah. Di mana dalam penyidikan ataupun penanganan perkara yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik Direksus Bareskrim Polri berangkat dari laporan hasil analisis yang diterima oleh tim penyidik dari PPATK perihal transaksi mencurigakan terkait dengan adanya tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau yang sering disebut dengan peti. Atas praktik pertambangan emas ilegal ini atau peti ini itu terjadi di wilayah Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2022, di mana telah dilakukan penyidikan dalam perkara tersebut oleh penyidik dari Polda Kalimantan Barat dan telah mendapatkan putusan yang bersifat inkrah atau tetap dari Pengadilan Negeri Pontianak. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tindak pidana asal dan fakta persidangan, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal, jadi emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa yang disertai dengan izin yang sah, dan aliran dana hasil tindak pidana peti tadi, emas yang didapatkan dari pertambangan ilegal tadi, itu mengalir kepada beberapa pihak yang saat ini menjadi objek penyidikan tindak pidana yang saat ini dilakukan oleh penyidik Direksus Bareskrim Polri, yaitu berupa tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal pertambangan emas ilegal atau tanpa izin. Berdasarkan fakta penyidikan sementara, diketahui akumulasi transaksi terkait jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas tanpa izin ini selama kurun waktu
2019 hingga 2025 itu mencapai 25,8 triliun rupiah. Terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau seluruhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir. Pada hari ini, penyidik di Tipideksus Baris Krim Polri melakukan kegiatan ataupun upaya paksa penggeledahan di 3 lokasi secara serentak, 2 lokasi di Nganjuk, dan kemudian 1 lokasi di Surabaya, yang saat ini sedang kita lakukan penggeledahan di lokasi ini. Dan dari hasil penggeledahan sementara ini, penyidik menemukan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi, baik itu yang berupa surat, dokumen, bukti elektronik, serta barang bukti lain yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana asal berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri menegaskan bahwa negara tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi segala bentuk praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan kerugian bagi lingkungan maupun kekayaan negara. Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di Tipideksus Baris Krim Polri merupakan salah satu pendekatan penegakan hukum di mana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan mineral apapun yang berasal dari pertambangan ilegal, kami pastikan akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penyidik di Tipideksus Baris Krim Polri juga terus berkomunikasi aktif, berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan dari dugaan tindak pidana yang terjadi. Sehingga diharapkan penegakan hukum ataupun penanganan perkara yang saat ini sedang dilakukan dapat membawa efek jera bagi pelaku kejahatan pertambangan ilegal dan sekaligus merupakan bentuk penegasan komitmen Polri, dalam hal ini Baris Krim Polri, dalam melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Jenderal, untuk yang di Surabaya ini apakah ada yang diamankan? Terus perannya apa Jenderal untuk yang di Surabaya? Oke. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa penanganan perkara yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik di Tipideksus Baris Krim Polri dalam status penanganan perkara adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian upaya penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Saat ini mencari mengumpulkan alat bukti sedang dilakukan oleh tim penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Sedangkan tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik, baik melalui upaya penggeledahan penyitaan yang nanti dilakukan maupun upaya-upaya penyidikan lainnya yang telah dilakukan, termasuk meminta keterangan terhadap para saksi dan lainnya. Tujuannya apa dan perannya apa dan tempat penampungan atau apa gitu? Ya, rumah ini Rumah lokasi di Nganjuk itu untuk apa? Rumah Dan ini perannya apa dan tempat penampungan atau apa? Oke. Ya, jadi sementara ini penggeledahan yang saat ini dilakukan di rumah Surabaya ini diduga yang menampung kemudian menjual dan juga mungkin mengolah gitu ya emas yang berasal dari pertambangan
tanpa izin atau ilegal. Ada berapa mas yang ada di dalam dan yang mungkin Nanti akan kita update. Pidana asalnya dari Kalimantan Barat siapa kasusnya? FL ya, atas nama tersangka FL dan 38 orang terdakwa lainnya. Sudah Jadi putusan yang sudah inkrah inkrah, sudah inkrah ya. Sudah inkrah di tahun 2022. dan untuk yang dua lokasi Nganjuk itu tempat apa itu? Sama Salah kayak satunya ini? merupakan toko emas. Salah satunya merupakan toko emas dan salah satunya lagi adalah merupakan kediaman. Dan izin itu jualnya hanya di dua toko mas Nganjuk itu atau juga disebar di toko-toko yang ada seluruh Jawa Timur atau seluruh Jadi proses penyidikan saat ini sedang berlangsung, rekan-rekan sekalian. Nanti akan kita update perkembangannya. Namun yang jelas pada hari ini, mulai pagi tadi hingga siang hari ini masih berlangsung, bahwa penggeledahan masih dilakukan terhadap 3 tempat. Satu merupakan toko emas, yang 2 adalah merupakan kediaman atau rumah tempat tinggal. 1 lokasi di Surabaya dan 2 lokasi berada di Kabupaten Nganjuk. saksinya berapa kemarin? Jenderal yang sudah diperiksa sampai sekarang. Tadi ada ibu-ibu masuk sama pengacaranya itu siapa? Ya. Jadi sudah 37 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi selama proses penyidikan berlangsung. Ya. Itu ya. Oke. Terima kasih Jenderal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.